Iwan ya, Wan kita jalan aja terus aja gimana. Oke. Nah akhirnya bikin acara itu sudah berjalan, kita dideklarasikan oleh para perajin. Oke, berarti sekarang di Jakarta ada namanya Kampung Batik Palbatu. Kita sepakat tanggal 22 sore saat penutupan 2011 tuh ya. 2011 kita sepakat bahwa ada sekarang Kampung Batik di Jakarta namanya Kampung Batik Palbatu. Nah, PR dong buat kita, mereka pada pulang, terima kasih semua dukungannya. PR-nya adalah gimana nih di Jakarta ada kampung batik tapi kita sendiri nggak bisa membatik, warganya juga nggak ada yang bisa membatik, termasuk saya waktu itu. Nah, makanya PR nekat aja tuh ya, modalnya. makanya PR jadi ya pokoknya gaya cowboy aja nih, jadi lebih kepada jalanin dulu, kedua nanti mikir, walaupun kayak rekor muri kita dapat itu kan juga PR juga waktu itu. Itu rekor murinya tentang apa? Maksudnya Membuat motif di jalan sepanjang 133,9 meter. Itu memang kita melibatin warga, tamu, semua ada yang keterlibatannya kepada acara. Anak kecil pun, ayo kamu ngebatik yuk di jalan. Jadi memang memperkenalkan batik versi kita lah, bahwa batik itu nggak lulu cantik tapi lewat motif dulu. Perkenalannya itu sekaligus ngakrapin sama tamu, pengunjung. Boleh nggak mas ikut ngecat? Iya, ada kearifan lokalnya. Iya, dan sekaligus juga itu salah satu kenangan buat kita kepada lingkungan bahwa kita punya rekor muri. Bukan buat saya kebanggaannya, tapi buat lingkungan. Itu sih bentuk-bentuk gift buat lingkungan. Selain kita bisa belajar batik, nah kita juga berikan. Nah, pokoknya tempur deh saya 2-3 tahun itu sama Pak Mas Iwan sama Bu Yuyun. Karena ternyata teman-teman lain akhirnya mundur dengan pelan-pelan mundur. Wow. Karena maaf, investasinya nggak cuma waktu, tenaga dan pikiran, uang juga. Akhirnya saya juga berdua Mas Iwan, Bu Yuyun itu ya ekstra pengeluaran pasti ada, karena suka nggak suka alat, bahan dan semuanya harus kita sediakan. Nah, udah jalannya kita pinjam rumah warga namanya di Jalan Setapak itu, namanya kita karena kebetulan gangnya gang Setapak, jadi ada sanggar Setapak. Itu 2012 akhirnya kita bikin, dan saya mulai ngecat itu di bulan-bulan Januari rumah-rumah warga yang tanda petik kurang sudah lama nggak dicat, saya motifin batik. Beliau tuh 2012 saya bikin action gitulah. Jadi ngingetin kepada lingkungan bahwa kita ini udah disebut kampung batik. Salah satu cirinya apa? Ya tadi tembok-tembok rumah saya motifin batik. Itu juga independen, teman-teman saya, ya lu punya sisa cat enggak? Gue minta dong, gue bagi. Dan nih gitu. Ini gue ada duit aja deh, lu beli cat deh, gue buat lu, nggak apa-apa deh. Ada yang memang idealis sama seperti saya. Gue dukung deh acara lu, kegiatan. Terus rumah-rumah warga ya seneng karena wah rumah saya jadi bagus, masuk TV lagi. Nah kayak gitu kan jadi buat kebanggaan mereka. Bukan saya saja yang merasa senang terhadap apa yang kita lakukan. Sampai beberapa RT saya. Ya, tapi kendalanya tadi lingkungan tidak teredukasi dengan baik tentang batik itu sendiri ya. Tentang jadi perekonomian, wisata edukasi wisata dan edukasi. Bangkitkan ekonomi sebenarnya Bisa ya. jadi itu Ya, Bisa banget. bisa banget karena apalagi sekarang wisata desa wisata segala macam ya Pak Sandiaga Uno kan juga sering agak tapi kembali itulah jadinya akhirnya tuh Sanggar Setapak flash visi paham mengenai ya biasa lagi mulai uangnya itu ke akhirnya merasa kalau udah nggak usah ikut Mas Hari dan teman-teman deh, kita mandiri, oh monggo silakan, nggak apa-apa, padahal uang ya kita serahin, tapi besar kecilnya ya dia mereka yang atur kan, tapi mereka sendiri ya ada selisih paham atau bukan ya selisih paham, lebih condong sih lebih selisih paham ketimbang nggak sukanya, banyak kan mereka selisih paham. Terus yang kedua apa ya, banyak sekali problem-problem mereka nggak siap terima tamu. Karena kita tamu ternyata banyak. Karena memang kita di sosial media waktu itu kita gempur kan terus, kita lagi FB dulu lagi rame, terus BB dulu ya, jangan BB kita broadcast di BB di grup atau di teman-teman banyak datang tamu. Kita kenakan biaya memang untuk mereka, tapi sebenarnya kita yang belajar sambil ngajar. Jadi bukan karena kita pintar atau kita mahir membatik, karena kita perlu belajar, kita perlu media belajar, perlu berlatih terus. Caranya gimana? Ya undang tamu supaya membiayai biaya yang kita buka kelasnya itu
secara nggak langsung beli bahan, beli alat, Hasilnya. beli pewarna dan lilin dan semuanya itu dari menyisihkan itu. Nah mungkin itu jadi kayak perlu sabar sih ya memang. Nah, itulah jalannya. Problemnya teman-teman kita nih di lingkungan nggak ada yang sabar, ada yang setengah sabar, ada yang Nggak ngerti tidak Mang. sabar. Harus sadar wisata dulu sih Iya. sebetulnya. Sadar wisata. Nah, Pelatihan sadar wisata. ya, kan kalau di itu ada 9 apa sih kalau tahapannya supaya jadi sebuah wisata yang Ada menarik, kategorinya. Jadi harus kategorinya semuanya kriteria aman, kriterianya, nyaman, ya, segala macam, kebersihan. segala area parkir, lingkungan kebersihan dan segala macam itu kan saya baca-baca oh harus ini semua, tapi ya balik lagi kemampuan saya terbatas. Iya. Makanya saya akhirnya udah perdalam aja di batik dan 2013 baru akhirnya teman-teman juga kita nggak bisa jalan namanya kampung batik. Ya. Karena nanti akhirnya kita seperti membohongi konsumen atau tamu. Kita sebutnya kampung batik, tapi kita tidak bisa berjalan, tidak bisa berkembang. Karena harus sinergi kan Iya. semua warga satu sama lain. Kita udah paparan ke beberapa teman-teman ke dinas koperasi, dinas pariwisata, kan ini dekat-dekat kita lingkungannya sama perkantoran. Iya, di tengah kota banget. CMR-nya bisa. Iya kan? Iya, nah akhirnya udahlah kita ganti aja brandnya dengan nama Rumah Batik Pak Bantu. Dengan harapan kita lebih ini miniaturnya kampung batik atau ini wadahnya kita untuk membangun kampung di luar sana nanti. Oh, Kalau nggak masih bisa ada harapan. Kalau nggak bisa di Palbatu, kita bisa bikin di tempat lain. Kita ceritakan, kita tularkan ke teman-teman yang mau membangun kampung batik supaya mereka melihat ada sisi positifnya dan negatifnya. Ada kendalanya, ada problemnya, kita bisa sharing. Kayak gitu. Ya udah oke, kita sepakat itu aja. Nah, makanya kita fokus di Rumah Batik Palbatu dengan harapan tetap mengedukasi, tapi skupnya kecil. Atau kita buktikan kepada lingkungan bahwa walaupun kita sendirian, walaupun kita mandiri, kita tetap bisa berjalan dan bisa bertahan. Itu jadi kayak tantangan buat saya dan teman-teman yang founder, sekaligus juga pendukung. Ayo kita mandiri, kita nggak minta macam-macam sama lingkungan dan lain-lain. Kita jalan terus pokoknya belajar terus. Nah, kayak saya belajar juga ke Jawa, mau batik segala macam. Saya Dibanding ya. wah, pokoknya saya tambah ilmunya. Iya, Kalau Pak Iwan atau Pak Budi Darmawan lebih kepada bahasanya Menteri Luar Negeri, saya Menteri Dalam Negeri. Iya, iya. Jadi artinya urusan luar lo Iwan, urusan dalam gua. Jadi kalau ada, luar kamu gini nih mau belajar ini siap. Ada begini ini, oke. Jadi saya ke teknis produksinya, ke hal itu. Atau, yuk kita ngajar keluar kota, yuk berangkat. Udah secara paparan Pak Iwan, secara praktek pembuatan batiknya saya perdalamin di situ. Jadi kita bagi dua dan Bu Yuyun dukung kami juga. Nah, Bu Yuyun secara nggak langsung kebutuhan apa yang kita ini pokoknya tanya Bu Yuyun aja sebagai ibu. Urusan dapur lah gitu Ya, katanya. pokoknya Bu kainnya habis loh, warnanya habis ini siap. Pokoknya dia yang nyiapin. Terus kalau saya nggak bisa, ibu yang ganti saya ya. Kolaborasinya tepat. Ya, alhamdulillah. Makanya kalau di sekarang bersyukur saya juga sedikit rubah konsepnya. Bukan memperkecilkan, malah memperbesarkan Rumah Batik. Yang tadinya hanya mengedukasi. Jadi kemarin dengan adanya pandemi kita belajar banyak tentang problem-problemnya sebuah wisata edukasi, bahwa akhirnya kita terkunci dengan tidak bisa bergerak semua bidang kali ya, nggak cuma pariwisata. Akhirnya sudah kita harus punya produk, yaitu kain. Hasilnya. Iya, kain yang dibuat oleh kita sebagai Rumah Batik, karena kita sudah pakai nama juga brandnya Rumah Batik, berarti nggak mungkin wisata atau tamu kita datang yang cuma belajar. Iya. Mereka pasti pengen belanja. Betul. Mereka pasti pengen lihat apa yang bisa dibeli. Kalau ada yang datang, gue kan mau belajar tapi gue mau beli Karena apa aja. mereka rojali kalau Ya. kata Mas Andi Guno. Iya. Rombongan jadi beli. Ya, kan berarti positifnya ke situ. Yes, Makanya betul. belajar dari pandemi kemarin saya bagaimana saya di Pondok Indah pameran itu sebulan nggak ada yang beli. Aduh. Kalaupun beli senilai 2-3 kain ya nggak worth it buat membuat jaga di setan Pondok Indah kelasnya A tuh mallnya, tapi nggak, karena daya beli pertama yang jadi alasan. Yang kedua, kalau kain di Jakarta dijual sulit karena penjahitnya mahal. Betul. Iya. Ongkosnya Jadi, mahal. jadi kita pelajari konsep itu. Ya udah sekarang kita produksi secara konveksi maupun butik, tapi awalnya ke konveksi dulu. Jadi harga jangan terlalu mahal dulu, tapi kain kita keserap. Iya. Nah makanya kemarin kan udah bikin program, saya di 2020 sebetulnya punya program 1000 kain. 1000 kain mas 1000 tamu, targetnya ada 1000 tamu harus datang belajar, plus sama 1000 kain kita produksi. Nah, Berhasil. pandemi
mundur lagi. Oh, itu masih Kan konsep Bos Ari itu. 2020 saya udah. Oh gitu. Kan 2019 2020 kan 20 awal kan pandemi ya, kalau nggak salah ya. Udah parah itu parah ya. Baru 2021 menjelang 22 kan udah mulai agak menurun. Saya kebut lagi, mau dari mana dapat uang sedikit apapun, beli kain, produksi kain. Nah, alhamdulillah. Nah, banyak beberapa teman-teman dan kemarin baru dapat dukungan dari Yang Living. Nah, Yang Living support kita Diffuser CSR itu ya. untuk program 1000 kainnya. Seru ini. Pak Hari saya mau CSR tapi 1000 kain programnya seperti apa? Nah, saya paparan jelasin, oh, oke Mas, bagus, karena saya ngelibatin teman-teman disabilitas, saya juga ngelibatin teman-teman pejuang kanker. Jadi artinya gini, wisata kami atau tempat wisata edukasi kami untuk kita kembangkan memang sebetulnya agar kita punya pendapatan selain ekonomi tadi secara lingkungan, tapi pendapatan untuk membuat beasiswa pada mereka, pada teman-teman disabilitas. Jadi ada misi sosialnya bahwa kita nggak cuma lingkungan yang kita edukasi atau ajak mengenal batik, tapi juga teman-teman di luar sana yang khususnya teman-teman difabel atau disabilitas dan teman-teman pejuang kanker bisa juga menggeluti dunia batik. Jadi artinya nge-grab peserta yang mencintai batik tuh nggak cuma dari satu lini, oh ibu-ibu mungkin ya, atau oh anak-anak pengangguran ya, atau anak-anak muda ya, nggak itu doang, tapi lebih kepada teman-teman disabilitas juga salah satu sasaran kita supaya apa ya, batik bukan hal yang eksklusif hanya untuk orang normal, batik juga bisa buat semua orang. Jadi disabilitas maupun non disabilitas bisa menggunakan batik sebagai media untuk menghidupi diri. Ya, mengapresiasi maupun menemukanlah kemampuan-kemampuan yang sudah ada dalam dirinya dengan membuat batik. Itu kan juga mengangkat harkat mereka, mengajak kesetaraan buat mereka. Itu program yang memang harus saya kuatkan. Makanya bersyukur kan dapat award di 2022 akhir, Desember kita dari Jack Brand saya dapat award dari 30 pengusaha Jakarta. Nah, salah satunya Rumah Batik Palbatu. Nah, karena faktor kami membuat produk batik maupun mengedukasi batik tapi melibatkan teman-teman difabel maupun teman-teman cancer. Pejuang kanker. Iya, nah itu jadi apa? Jadi nilai atau value ya, bahwa Rumah Batik Palbatu nggak berdiri sebagai bentuk bisnis saja, tapi lebih ke social planner. Nah, makanya kalau digabung-gabungkan sebetulnya menarik sekali kalau kita ada mengemas dengan baik, terus narasinya juga bagus. Mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman Gunadarma bisa membuat sebuah narasi yang positif sehingga menjadi nilai. Alhamdulillah beberapa tamu lewat WA maupun lewat DM di Instagram sudah berkunjung, baik orang asing maupun orang Indonesia. Tuh, nah itu kan menjadi suatu value juga buat kita sebagai negara Indonesia memperkenalkan batik ke dunia ya. Nah, memang misi kita sih besok kalau ada rezeki kita mau jalan ke luar negeri, kita mau pameran atau fashion show atau apapun, atau mamer secara menginspirasi bahwa kita di Palbatu atau di Jakarta khususnya di Palbatu ini bisa juga tampil di luar. Dengan harapan itu makanya kita saya makanya naikin ke angka 2023 kain ya tahun ini. Jadi produksi kita naikin supaya tadi semangatnya naik, ukuran apa ya, harapan ditingkatkan. Jadi selain kemampuan kita nanti berlatih, makin 1000 kemarin beres semuanya. Alhamdulillah 1000 kemarin beres. Yang 2023 kain ini harus hadir dengan harapan tadi makin banyak anak difabel yang kita libatkan, makin banyak teman-teman pejuang kanker yang kita libatkan, makin banyak anak-anak muda yang kita libatkan karena targetnya lebih besar. Itu lebih menjadi suatu kerjasama yang menarik dan kolaborasi sapa aja. Makanya kadang-kadang anak magang, Pak bikin batik gini boleh kamu bikin sama kamu. Karena tidak terikat pakem ya. Betul, pakem jadi salah satu landasan tapi tidak terlalu menjadi hambatan malah. Jadi jangan jadikan hambatan di batik. Kalau buat saya batik itu kan seringkali image-nya susah, nggak menyenangkan karena rumit, lama. Tua bahasa Iya, gitu ya. pokoknya jadul deh. Progres pengerjakannya sangat-sangat berat. Nah, buat saya rubah mindsetnya bahwa batik itu menyenangkan, sangat-sangat membuat kita seperti healing ya, artinya merefresh juga pikiran-pikiran kita kalau kita bisa ngebatik. Kayak gitu-gitu sih yang memang seringkali narasi saya anak-anak muda. Makanya kalau diajak kolaborasi sama anak muda saya terima, mau anak band, kayak anak tari, kayak anak musik, kayak anak drama, kayak yang ada urusan seni dengan batiknya, saya support, saya sponsori dengan harapan kita kejalin hubungannya.
Kayak mensponsori mereka bukan karena kita kaya atau bukan kita banyak uang, tapi karena kita punya banyak kain. Pertama ya salah satu cara pamer yang positif kan, lu pakai deh kain-kain gue, lu berapa kan krunya 30, Mas Ari, pakai 30 kain gue siapin. Bagian syiar biasanya Iya, kita kayak bilang. gitu kan. Jadi lebih akhirnya anak-anak itu mau pakai kainnya gimana, bingung gue, ya udah gue ajarin gini. Nah itu kan juga salah satu cara siar yang Betul, positif betul, ya, betul. melibatkan mereka dengan kain kita, Secara tapi juga tidak mereka langsung, kan? kebingungan makainya, ya lu tanya sama ortu lah, tuh tanya nih, atau lu lihat di YouTube. Nah itu kan jadi salah satu Iya. trik kita menggandeng mereka mengenal kain Iya. atau jari secara budaya dulu. Kenapa sih kain disebut jari dulu? Ya karena memang untuk sarung kan. Dan keraton dulu ya hanya raja hanya pakai untuk sarung, nggak ada yang pakai buat baju atau buat hal lain. Nah itu kan juga cerita yang menarik. Ini yang mungkin sekarang sudah menjadi program kami juga di Rumah Batik. Ya gimana sih bikin sesuatu yang menarik buat anak muda? Ya tadi kita terlibat di acara mereka. Bikin storytelling. Iya, Dengan caranya mereka, iya, gayanya mereka. kita berkolaborasi sama mereka, kita support apa yang dia mau, kebutuhannya dia dengan tidak melihat materinya, tapi kepada targetnya mereka apa, itu kita bikin. Kalau dong, Pari mau bikin pelatihan dong di acaranya kami di tugas kuliah nih, kami punya tugas namanya apa ya, bisnis apa pokoknya, tapi kita bikin kelas workshop, tapi acaranya di galerinya Pak Widianto keramik. Terserah kamu mau bikin di mana, saya siap, saya berangkatin tim saya sama saya. Boleh Pak, boleh, tapi Bisa di Cikalong. jadi mereka bikin program untuk bikin kelas batik, mereka manajemenkan sendiri, mereka sosialkan sendiri kegiatan mereka, kita sebagai apa istilahnya pelaksananya, Iya. bagian dari proyek mereka. Nah, itu tugas kuliah kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih, malah anak-anak Bandung, anak-anak Unpar, hal ini kan. Jadi apa grab semuanya ya Iya, jadinya. makanya Semua saya kalangan. semua lini lah saya termasuk kafe-kafe, saya masuk ke kafe-kafe, saya ajak kerja sama pemilik atau ownernya kafe. Lu bikin kelas batik di sini boleh nggak? Wah boleh banget, malah keren tuh, berarti kafe gue lebih menarik, jadi nggak cuma melulu nongkrong, musik, atau gambar atau lukis, tapi ada kelas batiknya. Nah, gitu. Jadi kita juga cari terus beberapa teman-teman yang punya atau minimal kafenya membuka diri untuk kolaborasi membatik, buka kelas batik. Jadi nggak melulu harus datang ke rumah batik, Iya. tapi lebih kepada Ngejar bagaimana bola kita ya. ya kita jemput bola, terus kita di kafe, di restoran, ataupun di sekolah-sekolah atau di mall atau di acara-acara wedding atau acara-acara seminar atau pembukaan, launching atau apapun kita datang, nggak ada batasan. Pokoknya namanya hari ngisi acara workshop kami Pak, gini nih, apa acaranya ini nih, oke mau sampai ada kadang-kadang pulang tahun ya ayo kita. Jadi acara-acara yang sifatnya personal maupun hanya keluarga kecil ya kita juga bisa diundang. Alhamdulillah. Jadi Itu fleksibel lah ya. fleksibel, harus fleksibel karena di era Biar sekarang luwes. ya memperkenalkan batik Terbatas. terlalu kaku ya, jadi kayak tadi jadi kayak pakemnya batik gitu, yang harus begini dulu Iya, ya harus betul. begini, wah nggak selesai nanti gitu sih. Berarti bisa jadi apa ya? Iya itu bagian tadi jadi inspirasi buat semua orang ya. Betul. Jadi kebetulan kami ada tempat, jadi mungkin lebih ke laboratorium apa kayak Teaching Factory ya Pak di Apa tuh? Cikalong. Jadi kita punya Teknopark Pak. Teknopark. Nah kebetulan itu di daerah apa Cianjur. Cianjur. Itu Cikalong apa sih namanya, Wetan ya namanya. Jadi itu ada kampung gitu, katanya kampung batik. Nah tapi itu nggak apa namanya, nggak terlalu Ada di sana. ada di sana. Nah, kemarin kebetulan pimpinan bilang kita tuh pengen punya batik nih di Kita sini susulin gitu, nanti. kayak gitu. Itu seribu. Kayak gitu. Nah, akhirnya kayaknya mereka juga butuh kayak apa ya, penyemangat nih bahwa ada contohnya loh gitu. Jadi mungkin kita bisa, mengundang Bisa. Pak Hari nanti ya. Bisa. Nanti Kita rekamannya ada aku workshopnya dan lain sebagainya. Bisa kita tularkan semangat Gitu. untuk jadi kampung batik. Jadi mereka punya idenya, punya konsepnya, tapi mereka mungkin ya gitu-gitu aja, monoton gitu Iya terkadang. balik lagi karena salah satu kan SDM penggeraknya nggak ada. Betul, Itu betul. problem. Makanya kalau di sini saya sebagai penggerak dengan Bu Yuyun harus bertahan. Iya. Suka dukanya banyak. Iya. Kita maaf ya dibilang Pak Hari cari untung sendiri. Saya bilang justru saya habis-habisan di rumah batik. Saya Saya habis-habisan. netizen ya Pak. Jadi saya nggak merasa menyesal habis uang saya, tenaga saya, pikiran saya. Tapi saya kalau menyesal kalau nggak ada yang mengambil manfaatnya terhadap ini. Makanya sekarang saya sharing terus apa aja. Semua pihak yang mau kolaborasi sama saya mau bola gitu. Kayak Jadi- kemarin. Jadi tadi itu cerita tentang keberadaan rumah batik, sebelumnya kampung batik ya. Iya. Jadi visi misinya apa ya?
Ya, dari sebenarnya, rumah batik ini? sebenarnya melestarikan batik udah pasti, terus meningkatkan nilai ekonomi terhadap lingkungan. Iya. Ya, secara misinya tadi menjadi wisata edukasi, Bisa edukasi. sekaligus juga menjadi Lagi salah satu pertanyaan yang kedua. bagaimana kita bisa memperkenalkan batik lewat proses. Jadi ternyata gini, maaf saya teliti lagi, warga Jakarta khususnya dan warga Indonesia secara umumnya tidak bisa membedakan mana batik asli dan mana batik Betul. tiruan. Itu Betul. ya. Jadi kan PR. Iya. Bagaimana sebuah negara Indonesia yang mengakui katanya punya batik, tapi tidak mengenal anak mudanya khususnya dan orang tua juga Iya. ternyata bahwa yang dia pakai itu sebenarnya batik yang tiruan atau batik printing itu sebetulnya. Dia banggakan, bukan salah atau benar, tapi tidak mengetahui sehingga dia membanggakan yang batik printing. Sedangkan batik yang sesuai dengan SNI-nya bahwa batik adalah proses membuat motif dengan teknik kerintang menggunakan malam panas atau lilin, menggunakan canting tulis dan canting cat sebagai alatnya, itu tidak menjadi definisi yang dipahami sehingga semua kain yang motif batik dianggap batik. Iya, iya. Nah ini yang salah kaprah sehingga banyak sekali pedagang yang nakal jualan kain yang printing tapi harganya seperti batik tulis Betul. atau batik cap. Ribuan. Banyak ratusan. sekali itu. Harganya tinggi supaya mindset kita warga Indonesia dan di Jakarta khususnya kalau mahal pasti asli. Betul. Padahal belum Betul. tentu. Makanya kalau kita sekarang curiga deh yang 500 ribuan ke atas tuh harus ditanya dulu ini asli apa enggak. Prosesnya benar enggak. Jadi artinya batik itu kan tergantung prosesnya. Betul. Kalau dibilang batik prosesnya benar berarti oke, itu batik. Tapi kalau prosesnya tidak benar ya tidak bisa juga dibilang batik. Nah ini yang masih tarik ulur ya terhadap pemerintah juga masih ada kebijakan mendua tetap mendorong batik printing karena ini tetap dianggap industri yang juga meningkatkan nilai ekonomi terhadap lingkungan juga dengan membuat sablon batik dengan batik yang diprint lewat fabrikasi lewat mesin-mesin besar dianggap juga industri. Sedangkan kita pengrajin juga didukung, tapi kita diadu dengan head to head sama mereka dengan harga Pak, khususnya harganya yang batik printing lebih murah dengan tampilnya sepertinya kualitas banget, detailnya bagus tapi warna juga bagus tapi harganya murah. Nah ini yang menjadi kadang ada juga yang agak sedikit main kalimat ya, makanya batik printing dijual mahal supaya batik tulis juga menang ya. Konsepnya dari mana? Tapi kalau nggak diedukasi kan percuma juga. Iya. Sehingga orang akan memilih yang Itu sesuatu sih yang pengetahuannya. iya mahal-mahal yang relatif salah dibeli juga, yang KW dibeli dong. Tapi lebih baik gini, gimana pasar diedukasi dulu sehingga mereka bisa punya kebijakan memilih dengan lebih tepat. Oh oke, aku beli yang mahal tapi printing nggak apa deh. Oh aku beli yang mahal nggak apa-apa, malah harus bener beli yang tulis, lebih enak. Kita sebagai pengrajin merasa didukung oleh pemerintah. Nah, PR-nya itulah tadi bahwa pemerintah masih kurang sekali mengedukasi tentang batik asli. Jadi cuma batik aja, ini loh batiknya, cuma gitu aja ya. Ya contoh Lebih gampang ke deh, esensi. contoh gampang nih ya, simpel aja. Jakarta, kita ambil contoh saya kenal di Jakarta. Seragaamnya orang-orang dinas Jakarta yang pakai katanya batik Betawi, apakah itu tulis atau printing atau cap? Sebetulnya harus ada kebijakan kepada keberpihakan kita sebagai pengrajin. Pengrajin Jakarta, siapapun kalian harus menyediakan baju yang diperlukan atau kain yang disesuaikan dengan teknik cap minimal atau bagusnya tulis kepada para pemangku kebijakan di Jakarta. Pegawai-pegawainya sudah pakai yang asli. Harus. Jadi anggaran belanjanya masuk ke Jakarta. Tidak belanja di daerah, dibawa ke Jakarta, diakui oleh punya mereka sebagai batiknya Jakarta. Itu juga kan sebetulnya secara bisnis keberpihakan itu penting. Ya, secara langsung mendukung juga ya. Iya, bagaimana mau ada pengrajin Jakarta kalau ya gua dibeli harganya maunya murah. Iya, betul. Iya, walaupun kalau pasti bahasanya maaf nih buka kartu aja. Apa sih mereka ya alasannya anggaran. Lagi-lagi sih Anggaran. Tapi saya tanya anggaran sebenarnya ayo dibuka di formnya berapa? besar. Nggak ada yang berani ngebuka. Iya. Padahal anggarannya cukup untuk batik cap atau tulis. Nggak concern ke situ mungkin seperti itu. Karena budayanya begitu kan. Ya makanya tergantung pimpinannya sebetulnya. Iya. Kalau semua pimpinan daerah atau dinas sampai lihat memiliki kesepakatan bersama bahwa yuk kita dukung para pengrajin batik, kita dukung para UMKM dengan caranya apa? Bukan memberikan hibah, tapi memberikan beli Dukungan lah ibaratnya. beli produk mereka. Jangan dibiasakan dengan hibah kasih hadiah atau kasih uang. Udah. Ya boleh Cukup. mungkin cuman di tapi kan porsi tidak tertentu. melatih. Akhirnya Iya. mereka juga yang dikasih hibah beli juga di Jawa. Iya. Ya, bikin juga di Jawa, dibeli, terus di labelin punyanya. UMK-nya bisa aja. Jadi semua punya. Jadi kita adalah kayak komunitas.
Jadi lebih kepada bagaimana sebuah kelompok para pembatik. Jadi ada Bu Erina, Bu Ani, Bu Suti, Bu Rini, Bu Yuyun, saya, anaknya Bu Yuyun juga Bu Ria. Semua harus punya izin usaha yang terkait sama batik. Harapan saya mereka harus juga berkembang seperti rumah batik yang sekarang. Jadi nggak cuma nempel. Jadi kalau bisa, Bu Suti, problemnya ibu kenapa Bu udah punya izin usaha tapi ibu nggak jadi pembatik yang punya brand, punya label. Nah, kita bahas itu. Harusnya pasti problemnya gini, Hari, tempat saya nggak besar, rumah saya di gang, terus kegiatan saya lumayan masih banyak, ngurusin anak, suami dan lain-lainnya. Oke, itu klasik deh. Atau bahasa paling klasik lagi modalnya. Oke, itu klasik. Tapi mau nggak ibu buka di rumah? Buka sanggar kecil aja. Buka aja display. Tapi ibu tetap rajin produksi. Nah, itu motivasi itu nggak gampang. Nggak gampang lagi. Bu Erina, bikin iya Pak. Tapi saya maaf nih, saya sedang sakit. Dia bla 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 bla. Oh ya udah, kita paham. Bu Ani gimana? Ya aku sih mau kalau ada batik aku bikin. Ya dia kerjain batik. Tapi dan gua ada kerjaan yang lain, bikin henna, catering atau apa, dia kerjanya gitu. Nggak konsisten. Lihat dari ini penghasil apa? Ya, jadi mana yang lebih cepat menghasilkan uang. Jadi problemnya adalah batik bukan produk instan yang bisa menjadi nilai uang. Hari ini di order, besok dapat duit. Mereka cari yang itu. Jadi kan Jakarta lah problemnya di situ. Makanya kalau dibilang saya harus bisa bertahan, ya berat. Begini juga berat. Kadang-kadang kita habis-habisan. Gimana nih Pak Ari, Mas Ari, habis uang mau kosong semua. Ya udah, sabar. Yang modal itu doang, tunggu aja sabar. Tapi kan kita nggak bisa sabar dalam arti tidak berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Produksi Bu. Lebih baik kita tidak bisa makan dalam tanda petik, tapi kita punya ribuan kain Bu. Karena ini harta kita. Betul, aset. Dan kalau itu dinilai dengan uang, lebih berlipat-lipat Bu. Kalau kita beliin beras, nasi, kita makan, habis. Jadi kita tidak boleh dulu menikmati hasil ini. Dan memang belum waktunya. Artinya kita sedang menanam. Waktunya sampai kapan kita nggak tahu, Tuhan yang ngatur. Nah akhirnya kita sepakati hal itu. Jadi kita puasa ya puasa. Jadi saya nggak merasa sedih dan nggak merasa putus asa, malah oke, ini perjalanan itu. Dan ini bentuk ajakan Tuhan untuk kita bergerak di batik, tapi ada unsur sosialnya. Jadi saya menemukan lagi warna-warna baru dalam kehidupan saya. Ya udah, ini bukan bisnis semata, ini kerja sosial yang punya hasil nantinya. Benar, Dan dunia akhiratnya dapat ya. Dan bisa kita jadikan satu kebanggaan sekaligus modal nanti di sana bahwa ini jalannya kita. Udah santai Bu. Kita daripada lo ibu kaya tapi pusing urusan duit, harus bayar ini, kita sekarang udah nggak punya tapi kita maaf. Orang nggak nganggap kita nggak punya Bu. Orang kita punya batik dianggap. Kita punya rumah batik, hebat loh. Kita punya karyawan, kesannya banyak Bu, hebat kita pokoknya. Nggak ada yang percaya kalau kita nggak punya duit. Itu bagus Bu, berarti doa mereka bagus. Suatu saat tinggal dikabulkan mau. Tenang aja. Nggak ada yang percaya kalau saya bilang, aduh saya nggak pegang uang. Nggak percaya. Kadang ketemu, bos, gimana bos? Ada nggak duit bos? Ya, gue ada duit, ada. Ini dipanggil bos gitu ya. Jadi buat saya jadi hiburan yang menarik gitu. Kalau saya dianggap baik dari sisi ekonomi di sini, ya udah saya syukur. Nah, tadi saya lihat di ruangannya Pak Hari, mungkin yang di depan itu ada piagam Jackpreneur. Pak Hari berarti bergabung di Jackpreneur itu atau? Iya, saya sudah terdaftar dari Jackpreneur Tebet sampai Jackpreneur. Itu harus UMKM ya memang? Iya. Jadi itu kan kalau nggak salah itu salah satu cara komunitas dikumpulkan dalam UMKM di Jakarta dulu pakai OKOC ya. Iya, OKOC. Nah, karena berubah jadi namanya Jackpreneur. Jadi punya surat keterangan UMKM ya? Hah? Punya surat keterangan UMKM ya? Iya. Ada ya surat keterangannya? Kita ada jadi kayak keanggotaannya. Gitu. Saya sudah sampai ke Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Oh iya, Dekranasda. DKI. Gak sering diajak kurasi. Ini harusnya saya kurasi besok kali ini di Inakraf, tapi saya nggak tahu nih kenapa undangannya kok begini, belum dapat juga. Tapi dari salah satu kurator saya kasih kode ke saya, Pak Hari siap-siap loh Inakraf, hubungin yang dinas deh. Aduh, iya. Jadi ada dinasnya sekarang yang di bawah kita di bawahnya PPUKM, perindustrian, perindustrian ya. Jadi apa sih PPUKM itu
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah. Kita di bawah mereka. Itu dinas DKI yang punya. Jadi kita dibimbing oleh mereka, diajak oleh mereka, dipromosikan oleh mereka, kita diajarkan lalu ada kelas-kelas yang lebih ke peningkatan kualitas UMKM lewat mereka, termasuk pameran-pameran pemasaran. Jadi banyak kebutuhannya apa sih? Ya paling nggak pemasaran gitu. Paling gitu. Selain mungkin manajemen, mungkin masalah produktivitasnya. Oke, saya bilang saya butuh orang ajarin dong kita desain. Para pembatik itu desain. Pengembangan motif ya? Ya, jangan melulu gini-gini doang. Kita modal mikir, kita bukan desainer tapi sudah jadi desainer. Nah Ya itu kan? Pembatik problem kadang juga. bikin akhirnya apa? Copy paste. Motif ini di copy, motifnya orang di copy, dibikin terus diakui juga sendiri. Akhirnya kita Modifikasi. gontok-gontokan. Iya. Si batik si motifnya gue tuh. Si dia sih punya gue tuh diambil begini, nggak ngomong-ngomong lagi. Udah gitu pakai buat seragam lagi, buat ini. Nah, kayak gitu-gitu jadi akhirnya kurang menarik, kurang bagus kan, nggak sehat kan. Iya, benar. Harusnya mereka diajarkan dulu. Makanya kemarin kalau saya diminta sebagai pelatih atau pengajar, jangan hanya diajari tentang A sampai Z-nya tentang proses batik, tapi diajari tentang desain, tentang warna, bagaimana memadupadankan warna-warna yang menarik, yang menjual itu apa, terus motif apa yang bisa menjual. Jangan memasukkan satu kain 10 motif jadi grup menjadi satu. Pokoknya ikonnya Jakarta ada ondel-ondel, ada busway, ada Monas, ada apa lagi, jalan ini ada gedung jadi satu. Loh, orang liatin apa ini, bingung. Nah, itu kadang-kadang ada yang memang ya beberapa yang ikut pelatihan saya kadang-kadang emosinya kepancing tuh ibu-ibu. Mas Hari, Pak Hari aku mau pakai ini ya, pakai ini. Bu, jangan semuanya dipakai, Bu. Kalau ibu dipakai semua nih kita bingung nih mau nyebutnya batik apa nih. Gitu. Semuanya ada sini. Kan bagus, Pak. Ya udah menurut ibu bagus, saya Taste-nya beda sih, Pak. Silakan dulu deh dibikin, pas udah jadi ibu akan lihat. Nah, jadi kadang-kadang saya ledek kalau lagi ada pelatihan saya bilang, saya pokoknya saya jamin ibu batik ibu pasti jelek gitu. Jadi nggak bakalan ibu bikin batik bagus. Pak Hari bikin ngelemahin kita, bukan ngelemahin, emang nyata. Nanti lihat aja ibu bikin terlalu hati-hati, terlalu pengen bagus, nggak taunya jelek, ibu lambat, malah nggak efektif. Anggap aja batik ibu akan jelek, tapi pada saat ibu jadinya bagus itu bangga. Jadi ibu harus berpikir terbalik. Kadang-kadang pengen bagus, tapi memang yang baru belajar mau pengen bagus, Bu nggak bisa, Bu. Proses, Bu. Batik itu nggak bisa langsung ibu langsung pengen hebat, dibilang hebat. Ibu pengen bagus, boleh belajar terus. Berarti timnya Pak Hari juga main banyak ya, Pak? Ya balik lagi tadi karena saya juga ngerekrut teman-teman yang magang, yang PKL, terus yang volunteer. Pak, pada orang saya bengong ngapain, nggak ada acara Pak, udah kuliah udah selesai. Kalau ada kelas-kelas membatik saya diajak, siap. Kita Tadi orang nganggap Mas Hadi nggak punya uang, jadi sebenarnya omset sebulan itu berapa sih? omset sebulan kalau kita hitung dari jumlah peserta yang belajar dulu ya, belajar yang batik, kalau asumsi terendah kan ada kelas batik yang basic 1 150.000, basic 2 250.000. Asumsi saya kalau satu hari 150.000 yang basic 1 dikalikan 1 minggu atau 6 hari berarti 900.000. Kalau Satu orang. Iya. Satu hari saya gitu. Kadang memang kita kan bedanya gini. Kalau rumah batik kelasnya harus grup enggak. Satu orang kita layani. Nah, kalau anggapnya begitu berarti kalau kali 6 berarti 900.000. Dikalikan 4 minggu berarti 3,8 ya. 3,6. Itu kalau satu. Itu dari kelas membatik aja. Kalau basic 1. Kalau ada basic 1 dan basic 2 dalam satu hari berarti ada 400.000 omset kita masuk sehari. Dikalikan 6 hari berarti ada 2,4. 24 dikalikan 4 minggu berarti ada 4,8. Sebentar. Satu hari 400 kali ini 24 kali 4 berarti 9,6 per bulan. Baru dari kelas aja ya? Kelas. Kalau penjualan batik itu sendiri misalnya penjualan ditambah batik kita nggak bisa ngitung detail karena kita biasa gebraknya di pameran. By momen ya, Pak? Iya, by momen. Jadi kalaupun ada, anggaplah kita berasumsi gini, bisa nggak kita jual 50 kain dalam 1 bulan? Target. Ya target. Terus untungannya satu kain hanya 50.000 saja, berarti 2,5. Margin bersih.
Nah tadi dari batik kalau 9, sekian 9,6 itu bersihnya berapa ya? Kita bisa 50% atau 100% bisa, kadang bisa kalau kelasnya di rumah batik. Tapi kalau kelasnya keluar berarti kita krunya harus keluar dan kita harus bayar kru. Biaya transport segala macam Iya, itu ya. kita harus bayar kru juga karena ibu-ibu di sini kan, Bu besok ngajar di titik A sekian orang, berarti kita harus ganti uang lelah bentuknya. Berarti kan nilai ekonomi itu nggak cuma dari nganting, Iya. dari sebagai asisten pengajar mereka juga dapat uang. Itu kurang lebih 200.000. Artinya ibu-ibu itu juga bisa, oh gini, Bu, ada 1 minggu di mall demo batik seminggu, iya, ibu tiap hari batik. Berarti dia bisa udah menghasilkan kalau 7 hari berarti 1,4. Nah itu yang memang akhirnya bagaimana para ibu dan para volunteer atau para teman-teman yang kadang-kadang menawarkan diri, Pak aku dong diajak itu, atau siapapun, ya kita naikkan nilai ekonomi adalah tadi jemput bolanya jadi salah satu solusi juga. Jadi nggak, kalau di rumah batik kan paling 10 orang 5 orang masih bisa dihandle oleh tim yang ada. Tapi dan keluar kayak kemarin 90 orang di Atmajaya, mahasiswa Atmajaya ngundang kita ke sana 90 orang, ya kita terlibatkan 10 orang berangkat. Artinya kan kita ngelibatin anak-anak muda juga, ngelibatin ibu-ibu juga. Nah, itu dua bagian akhirnya batik enggak. Kadang-kadang gini juga, kalau di kafe, maaf jujur aja, kalau di kafe siapa nih segmennya anak muda? Ibu-ibu nggak boleh berangkat. Yang berangkat anak muda. Kenapa? Biar MBN-nya kena. Biar mereka merasa ya sepantaran nih, nggak diajarin sama orang tua. Itu bagian strategi promosi Iya. juga. Jadi stylenya harus anak-anak muda pakai kain semuanya. Yang ngajar pakai kain atau pakai outer batik. Itu jadi, atau malah kadang peserta harus pakai kain dari kita pinjemin. Jadi mereka sebelum, kalau kemarin kayak ada dari komite orang tua sekolah dari mana itu acaranya di kafe atau di rumah makan, ya kita kasih kesempatan pakai kain kita ya Bu, supaya secara visualnya lebih bagus, secara ini kita perkenalkan kain-kain produk kita sekaligus juga bagaimana berkain dalam satu kegiatan juga gitu. Nah itu menarik juga. Jadi ada sebutannya entertain lah. Jadi kalau batik itu kalau nggak di entertain kayaknya kurang menarik. Ya sudah, ayo kelas batik mulai, udah standar banget itu. Kita nggak mau. Jadi saya harus ada pendekatan harus saya kenali dulu siapa konsumen kita atau siapa yang mengundang kita supaya bahasanya tidak asing. Kalau memang ini senangnya diajak bercanda ya cuma Komunikasi Pak, public speakingnya itu perlu tuh latihannya Pak. Nah, Jadi utama itu dari kegiatan kelas membatik ya, bukan dari penjualan karena kain batik. Iya, karena kita lebih utamakan wisata edukasi batik. Oh, wisata edukasi batik. Jadi Pas Tuani. prioritasnya wisata edukasi batik. Bisa jadi judul bisa edukasi. Terus tapi ada nilai ekonominya, ada bisnisnya karena di situ. Gitu. Pertanyaan lain lebih jauh tadi. Makanya kalau Berarti bedanya mungkin produk kalau misal kita bicara modal awal pendirian itu berarti pribadi ya Pak, masing-masing ya? pribadi semuanya. Kalaupun ada dukungan dari kayak ini, ada BUMN paling satu kali bantuan bentuknya butuhnya apa, saya nggak mau uang, saya maunya kain, pewarna, malam, alat, udah itu aja. Saya nggak mau bikin laporan yang sifatnya rumit kalau uang. Yang tadi itu ya, di awal itu ya. Kalau itu, terus kalau ada beberapa teman-teman, gue dukung lo, apa beliin aja gue kain deh. Nanti buat anak difabel maupun anak cancer aku kasih ini kain. Bisa diundang ke kampus nih. Harusnya. Ya udah kamu lakukan. Undang Mas Ari ke kampus. Berarti kendala-kendala tuh yang tadi ya, misalnya lebih ke kesadaran masyarakat. Iya, itu lebih sendiri. kepada lingkungan yang belum teredukasi dengan Kan baik. kalau manajemen kan ya udah tinggal running ya, tinggal jalan ibaratnya. Dan mereka butuh satu contoh yang nyata sukses apa enggak. Yes. Jadi mereka lebih condong kalau jadi ini PR buat saya, kalau saya nggak tajir, mereka merasa ya belum sukses. Padahal kalau kemarin saya dicurigai, ini sih mau bikin kaya Mas Ari sendiri, jadi bingung kan. Berarti kalau nanti saya kaya, saya yang disalahin tuh kan, berarti kan yang nyari kaya kan cuma Mas Ari sendiri. Nggak salah. Iya kan? Tapi dan ya begini-gini doang, nggak berkembang, nggak maju. Salah lagi. Salah kama ya. Ya tapi ada yang udah tutup kuping aja saya. Iya betul. Terbuka aja udah. Gak penting komen mereka, yang penting ini. Karena jujur aja maaf, saya pernah di sidang di kantor RW beberapa tahun yang lalu. Karena kisuh terus dianggap saya bikin onar dengan lingkungan, kadang-kadang rame banyak, kadang syuting kan mobil syuting kan ada itu dianggap mengganggu. Ada beberapa khususnya yang memang nggak suka
melapor saya ke lingkungan. Terus udah ujung-ujungnya sidang, yuk sidang, saya dipanggil. Jadi apa maunya, saya bilang gitu. Ya gini Mas Ari, acara ini kayaknya bagus gini ya. Ujuk-ujuknya bilang satu, Uang. mau UUD. kasih berapa ke kamu para pengurus? Saya mau kasih kalau ada komitmen. Komitmennya apa? Dukungannya apa? Ya. Saya cari modal sendiri, saya cari pemasaran sendiri, saya ngundang tamu sendiri, tapi nggak ada dukungan. Papan nama dulu ada namanya Kampung Batik dicopot. Siapa yang ngambil saya nggak tahu. Coret tadi saya lihat. Ada yang copot. Oh itu anak itulah anak biasa. Kadang-kadang saya larang nongkrong di depan itu nyanyi-nyanyi gitu. Kadang main masih main gitu, minum. Saya udah susah, lingkungan sendiri yang nggak bertanggung jawab juga, harusnya lingkungan yang bukan saya pribadi. Betul. Karena gitu. Nah udah, jadi kayak gitu deh. Ya akhirnya mereka berpikirnya harusnya store dulu ke mereka baru saya didukung. Ya terbalik. Oh, oke. Dukung saya Oke. dulu baru saya bisa store. Win-win solution. Iya. Dan saya bilang, Bapak Ibu, saya anak-anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua mau belajar gratis di Batik, di rumah batik. Gratis. Karena saya pengen anak-anak kita mengenal batik dari masih muda, masih kecil. Dan saya tidak larang sampai puluhan bahkan ribuan kali belajar. Dan semua pihak siapapun yang memang warga Palbatu, saya kasih gratis, bahan bakunya ada, alatnya ada, semua lengkap, tinggal datang. Iya, betul. Itu bentuk kontribusinya. Saya diminum belum? Iya, iya, Mas. Keterlibatan anak-anak disabilitas itu awalnya gimana, Mas? Iya. Awalnya. Awalnya Bisa bergabung dengan saya 2017 saya punya niat baik tadi bahwa saya pengen berbagi ilmu batik karena saya dapat hadiah dari Tuhan, yaitu mengetahui tentang bagaimana sebuah proses pembatik dibuat. Terus saya punya komunitas juga namanya Agen Kebaikan. Saya cerita sama teman-teman komunitas, kalau ada yang butuh saya ajarin batik gratis sama saya. Saya sediakan bahan bakunya, alatnya semua gratis sama saya. Panggil saya, undang saya, ajak saya. Udah gitu. Oh iya udah. Nah, nggak lama ternyata ada salah satu komunitas dari Kebumen datang ke Jakarta, kebetulan ke pesantren di Kebon Baru sini. Mas Ari, sini dong, main. Ngapain? Ini ada yang butuh belajar batik. Siapa? Deh, pokoknya deh, datang sini deh. Ya oke, saya datang. Salah satu pesantren gitu. Oh, kenalan nih Mas, namanya Mbak Iin dari Kebumen. Dia salah satu founder rumah inklusif di Kebumen. Oh, ceritain dong Mbak Iin. Oh, gini Mas Ari, saya ini salah satu penggiat teman-teman disabilitas. Kebetulan anak saya difabel. Dulu saya marah sama Tuhan karena anak saya lahir dengan kondisi berkebutuhan khusus. Ternyata marah saya itu nggak ada artinya. Dan saya ketemui banyak sekali orang tua yang merasa seperti saya. Terkumpullah beberapa banyak keluarga yang mungkin anak-anaknya berkebutuhan khusus itu tidak punya solusi menghadapi masalah-masalah keseharian mereka. Ada yang autis, ada yang cacat, ada yang sindrom, ada yang wah segala macam Mas. Saya merasa bersyukur anak saya hanya sebagian kebutuhan khususnya saya bisa atasi. Nah akhirnya saya bikin rumah inklusif, tapi kan nggak ada yang dukung Mas. Khususnya apa dukungan materi? Iya, kita bingung kan kadang-kadang maaf mereka pada beli pampers saya bingung kehabisan uang buat beli pampers karena anaknya berkebutuhan khusus tidak bisa ke belakang harus pakai pampers setiap hari satu pampers sampai 2-3 pampers dan biayanya mahal. Ada lagi harus punya kursi roda kan harus dibeli. Kursi roda kalau mengharapkan sumbangan nggak gampang dan nggak ada yang mau percaya mau ngasih sumbangan, dianggaplah mending kan hanya kelompok-kelompok yang memang menggiatkan suatu kegiatan tapi uangnya nanti larinya kemana nggak tahu. Nah akhirnya saya bilang udah Mbak Bain pulang nanti ke Kebumen saya berangkat susul, saya akan ke sana, saya ajarin batik, semua yang mau belajar batik kumpulin, saya siapin. Nah teman-teman Agen Kebaikan saya ajarin batik, oke kamu bantu saya akan ajarin. Saya kan nggak bisa mengerti batik, kamu belajar sama saya, pokoknya dalam waktu 1-2-3 hari saya ajarin, kamu udah bisa jadi asisten saya. Nah, udah berangkatlah saya ke Kebumen. Nah itulah saya tergerak ke Kebumen. Di rumah eksklusif itu semuanya minat belajar batik, termasuk yang nggak bisa jalan, yang tangannya posisinya bagaimana. Wah Allah ya Tuhan, kondisi itu teman-teman berkebutuhan khususnya beragam. Terus akhirnya saya diajak salah satu pertemuan itu, Mas Adi yuk ikut yuk ngobrol-ngobrol bareng sama para orang tua. Oke. Wah curhatan mereka bagaimana ketakutan mereka, anak saya masa depannya bagaimana,
Kalau saya nggak ada, siapa yang ngurusin? Anak-anak saya berkebutuhan khusus harus ada saya. Wah, semua curhatan-curhatan itu saya jadikan introspeksi diri saya. Alhamdulillah saya lengkap, fisik saya, anak-anak saya juga sehat. Apa yang saya harus masalahkan? Nah, semenjak itu setelah saya ngajar, saya balik ke Jakarta, saya harus bantu mereka. Saya lihat di Jakarta juga ada, pasti ada. Nah, kebetulan ketemulah namanya Yusuf, salah satu juru bahasa isyarat teman tuli, dan dia sudah cukup lumayan pengalaman terlibat dalam teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tunarungu atau tuli. Ya udah, saya ngobrol sama mereka, yuk bikin kelas aja yuk. Oh ya udah. Dan akhirnya 2017 tadi di Hari Batik saya undang semua teman-teman difabel yang mau belajar batik gratis ke rumah batik, dan ternyata yang datang wah puluhan, bahkan mau ratusan antusiasnya. Udah oke, dari itu hari saya ajak suatu kegiatan, mereka merasa bersyukur diajak belajar apalagi gratis. Wah, berarti memang peminatnya banyak. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, saya ada Meli, ada Yusuf, ada saya dan teman-teman rumah batik yang lainnya, yuk buka beasiswa batik. Dulu saya nyebutnya sedekah batik, karena memang tuh program saya yang lama sedekah batik tuh 2015-16 tuh udah saya mulai gulirkan. Saya jadi ke pesantren-pesantren, ke rumah-rumah tanda petik, bahkan maaf saya didatengin teman-teman ya tunasusila untuk belajar batik supaya mereka tidak berkecimpung di dunia ini. Terus yuk beralih, yuk ada alternatif, yuk. Termasuk besoknya dikirim lagi, ini Pak Ari anak-anaknya siapa yang kemarin? Iya, ini anak-anaknya ibu-ibu yang tunasusila. Kalau bisa anak-anaknya jangan ikutin orang tuanya, ajarin batik. Oh benar. Jadi kasih banyak pengalaman itu buat saya. Udah, memang saya harus punya program namanya sedekah batik. Nah, saya program sedekah batik khusus teman disabilitas kita buka namanya batch 1 atau angkatan pertama. Ya, teman-teman tunarungu yang banyak, walaupun enggak semua teman tunarungu, termasuk teman-teman dasa dan lain-lain, termasuk sindrom atau double difabel. Mereka bisa mengajarkan itu ya, yang akhirnya bergabung sama. Nah, jadi gini, kalau karena kelas pertama saya buka sebetulnya balik lagi saya belajar dari mereka, bukan saya yang mengajarkan batik saja, tapi saya juga belajar oleh mereka tentang bagaimana sebuah kebudayaan difabel. Di budaya difabel kayak apa, ya udah saya tahu sedekutnya. Nah, tapi saya berpesan sama mereka, kamu harus bisa belajar mengajarkan ke teman-temanmu yang lain. Kamu harus menekuni batik ini, dan nextnya kamu harus bisa berbagi sama teman-teman yang lain. Nah, alhamdulillah sampai sekarang beberapa dari angkatan pertama pun masih ada, kayak Bu Ika, ada yang suka di sana. Bu Ika ya, agak putih kulitnya. Iya, gitu. tadi Pak. Itu juga angkatan pertama. Terus ada Farida angkatan kelima, ada Novita angkatan pertama, ada Pak Budi angkatan keempat, ada beberapa teman-teman difabel yang memang masih tidak terkendala dengan waktu, tempat, dan jarak. Mereka pasti datang ke rumah batik. Ada berapa angkatan? Cuma 6 ya? Ada 7 angkatan. 7 angkatan berhenti karena pandemi kemarin. Termasuk teman-teman. Sebelum pandemi itu, pas pandemi itu sudah berhenti atau setelah pandemi ada lagi? Pandemi berjalan sudah mulai lockdown, udah kita berhentikan. Jadi kita tutup. Dan sekarang belum mulai lagi? Belum, balik lagi masih PR gini. Saya masih punya PR gini. Kalau saya punya kelas lagi yang batch ke-8, saya harus punya trik supaya mereka tidak beralih ke bidang yang lain. Terikat mereka harus dan diikat. Mereka harus kita dukung di wilayah apa. Jangan sampai cuma belajar selesai udah cari pengalaman, iya hanya ngisi waktu, hanya cuma nyoba-nyoba, cuma pengen atau supaya punya sertifikat toh buat apa. Jadi waktu dan investasinya itu. Pertanyaannya ke yang psikologi dulu tentang atlet. Takut ada binatang. Kalau berbicara sama dia di sekolah terus dia lihat. Bahasa syarat, bahasa mulut. Iya, iya Pak. Sudah berapa lama membatik? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? 4 tahun. Namanya siapa? Nama? Farinda. Oke. Ini lagi ngerjain batik apa? Pesanan. Pesanan batik Kalimantan ini, motif Kalimantan ya. Motif Kalimantan ini. Ini yang ngedesain siapa? Yang ngedesain siapa? Terima Oh. nyanting sampai berapa. Tinggal. Ini motif-motif Kalimantan.
Saya pernah ke Kalimantan, saya lihat seperti ini batik-batik Kalimantan. Ibu namanya siapa? Dicolek Pak, dicolek. Siapa? Namanya siapa? Siapa? Ika. Ika. Sudah berapa lama? Wah, berapa tahun? 6 tahun. Oh, yang ngajarin pertama kali batik siapa? Di sini. Mas Hari. Mas Hari. Mas Hari. Senang nggak? Senang. Senang sekali. Tinggal di mana Mbak Ika? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Ah. Oh, di villa. Oh, oh. Iya, iya, iya. Oh, sebelah berarti. Oke, terima kasih. Bagus. Aja tanpa pemasaran yang tepat, target-target apapun yang bagus nggak bisa tercapai. Betul. Sehebat apapun kita punya strategi bagus, tapi tidak punya strategi untuk pemasaran yang baik dan konsisten. Jadi artinya antara konsep sama pelaksanaan sudah menjadi kesamaan yang baik juga. Jangan sampai hanya konsepnya bagus, tapi pelaksanaannya kurang bagus. Ini juga banyak. Dan memang kadang-kadang kayak gini, kayak kan kita ini banyak kan volunteer. Ya, karena volunteer jadi kan naik turun. Di saat volunteer ada lengkap, kita naik tuh grafiknya. Di saat mereka sudah selesai masa baktinya, bisa saja itu program menurun. Nah, bagaimana membuat sistem yang memang tanpa ketergantungan seperti itu? Mempertahankan. Iya, jadi kayak autopilot lah sistem itu. Jadi sistem itu udah bisa, kayak gini, promosi. Sampai sekarang kita belum berpromosi lewat sosial media yang berbayar. Harusnya sudah berbayar. Kenapa? Supaya dampaknya lebih besar, impactnya terhadap target. Kalau dibilang ring 1 sekian ya, semuanya siapa sih sasaran kita di wilayah kita ini? Jakarta Selatan dan Pusat dulu. Kalau ngomong, iya, dengan suatu wilayah yang kita kan mepet nih sama pusat. Selatan sama pusat itu udah besar. Nah, kalau target itu bisa kita capai dan kita ukur, bisa ukurannya ada banyak. Hari pertama ini kita promosi, datang tamu 10. Kedua, ketiga, seminggu kemudian, ini udah jadi 50. Jadi yang tadinya sehari satu jadi malah sehari udah 5 nih. Wah, udah lebih bagus itu. Berarti ukuran program pemasaran kita sudah lebih bagus. Kalau sudah 1 hari 5, gimana biar bisa jadi 10? 10 problem apa enggak? Oh enggak, karena ruangan cukup, pengajar ada, bahan baku lengkap, ini ya sudah, berarti boleh naikin 10. Nah, kalau 10 sudah ideal, nggak perlu ngomong yang lebih besar dulu. Idealnya tapi jalan nggak sepanjang setahun ini. Itu sih yang butuh. Sementara yang diusung sama Mas Rina adalah produk jasa ya. Kalau iya, ini kan? Produk jasa. Makanya balik lagi kalau di PPUKM atau di UMKM saya lebih condong dilihat adalah produknya. Produk ya, batiknya. Tapi kalau di wilayah jasa atau wisata, ya mau nggak mau jasa ya. Nah, hanya edukasi kan. Makanya kan ini 2 lini yang saya nih. Kadang-kadang juga banyak teman-teman saya juga kasih masukan. Sebetulnya mau kemana? Iya, betul. Betul kan? Itu secara akademis juga harus ditanyakan. Kamu mau lari ke kanan apa ke kiri? Karena memasarkannya beda, memasarkan jasa dan memasarkan produk 2 hal yang berbeda. Nah, makanya kita berfokus di salah satu dulu nih. Kalau wisatanya, edukasinya bagus, produknya otomatis bagus. Jalan. Pemasukan mengikuti. Ya, jadi kita nggak perlu nyari keuntungan dari jual produk pun nggak perlu mungkin. Kita bikin produk yang murah, meriah dan bagus, terjangkau. Kita sudah ambil margin dari yang biasanya, udah lumayan. Bergulir. Apalagi ini ada jasanya, untung, produknya juga untung. Double. Kita bisa berkembang. Target kalau dibilang ke depan gimana, kalau bahasa doanya mudah-mudahan kita punya rumah batik sendiri, artinya punya rumah yang kita bisa beli. Kenapa? Sebentar masih kontrak ya? Iya, karena biaya yang ngontrak itu kan adalah sangat-sangat pemborosan sebetulnya, jujur aja, karena biayanya tiap bulan keluar, walaupun kalau punya sendiri nanti dihitung biaya sewa, dianggap secara bisnis harus lebih kuat. Tapi kan balik lagi ke modal namanya,
bukan hilang. Kalau ini kan modal Hilang. hilang, modal habis, bayar bulanan. Bukan aset soalnya. Gitu. Jadi strategi-strategi ini yang saya juga masih belajar, karena dulu saya wilayah interior pindah ke cetakan, sekarang pindah ke batik, 3 fase yang berbeda, tapi saya gabungkan keilmuan saya di situ. Ya balik lagi otodidak, tapi butuh teman-teman akademisi supaya lebih baiknya begini kasih saran. Saya membuka diri supaya tadi pencapaiannya lebih cepat. Ini kan 10 tahun hampir, kalau dari 2011 berarti 12 tahun. Lambat mungkin buat saya, tapi memang batik berbeda sama industri bisnis yang lain kayak kuliner atau apa, mungkin bisa lebih Ya, cepat langsung ya. Kayak melejit. usaha laundry, ada alatnya, ada mesinnya, ada barangnya, udah sudah. Kalau batik proses bikinnya aja dalam, apalagi ngajar, apalagi jasa, ya nggak bisa enggak, prosesnya panjang. Jadi belum menemukan strategi yang tepat untuk formula yang tepat ya Nah, untuk untuk bagaimana memasarkan jasa khususnya batik. iya. Karena jasanya eksklusif ya, beda dengan Beda. jasa lainnya. Nah, cuman saya merasa optimis karena apa? Sekarang banyak yang mengikuti kayak kita, buka kelas-kelas batik, buka belajar batik. Termasuk yang di Jawa. Di Jawa itu dulu tidak ada namanya kelas batik. Iya. Oh Karena iya, sebelum lupa, nama kelas rumah batik Pal Batu itu didaftarkan merek belum? sudah. Udah ya, Olah. Nah, makanya ini yang juga salah satu yang harus kita rapikan juga, Apa? mengenai brand, mengenai desain. Hasil karya Ya, karya. itu Coba juga hak cipta belum ada yang pernah didaftar. belum. Nah, Nah, itu juga coba ini tugas kesana, kita Kak. nanti. Bercanda Pak Gom. Jadi rencananya nanti Spesialis. mendaftarkan hak cipta dan desain industri. Iya. Nanti saya akan pakai yang saya Ajaib, beli, ajaib. saya akan saya pakai terus kita daftarnya desain industri. Nah, nanti kan ada proses sosialisasi dulu, kita kenalin dulu. Iya. sebenarnya. Saya masih bodoh banget di mana Sama sih. Sama-sama belajar. Karena Sama banyak cari sekali pengalaman. fokus saya kepada ya tadi gimana mempertahankan rumah batik terus ada, terus bagaimana ngebangun hubungan sosial sama lingkungan, Biar hubungan eksistensi sosial. terus lah ya. Iya. Eksis. Jadi kalau ini aja istirahat hampir sebulan berarti ini saya nggak, ini otak saya udah kemana-mana, udah dah. Makanya ya udah yuk belajar. Kita punya kelas deh. Seminggu sekali, seminggu 2 kali boleh kamu datang sini bebas. Rumahnya di Tangerang. Jauh lah. Belajar batik. Saya nggak tahu bahwa dia punya problem di motoriknya. Saya taunya dia Kanker, kanker otak, batang otak. kanker batang otak ya. Langsung dia belajar terus selalu saya tanya, kamu makan tadi udah belum? Bu, saya udah makan belum. Kamu udah makan tadi? Oh ya udah Pak. Tadi kita naik apa kamu restu? Bu, Tanya lagi. lagi restu naik apa? Gitu ya. Kocak. Berapa bulan, ya. Karena ternyata pada saat saya 3 bulan saya berkegiatan sama mereka, Pak Hari saya ditelepon, terima kasih ya. Restu sekarang udah bisa lompat. Oh, motoriknya berarti. Emang kemarin nggak bisa, Bu, nggak bisa. Nggak ada perintah untuk melompat. Kemarin juga alhamdulillah Restu udah bisa setrika sendiri. Emang waktu itu nggak bisa? Nggak bisa. Nih, apalagi nih kemarin mau bikin Indomie bisa, mau bikin masak sendiri. Kemarin Pak Hari terus terang kalau ke belakang harus ada saya. Jadi dia nggak ada ritual mau maaf di belakang tuh ngapain. Nah, wah saya langsung sedih, langsung senang, sedih tapi senang. Pokoknya ini, wah ternyata ya dengan batik motorik yang tadinya mungkin terhambat atau tidak tersambung dengan baik menjadi tersambung. Jadi sekarang udah bisa ngapalin surat-surat pendek. Kalau sholat sekarang udah bisa. Dan kalau sekarang ini lagi rajin nih, kenapa? Kalau waktunya mau sholat nih biar ke masjid azan. Wow, jadi buat saya kayak dapat hadiah ya, buat saya dapat hadiah berita begitu bahwa batik ternyata salah satunya bisa menjadi terapi buat restu. Makanya sekarang saya bilang, Bu, pokoknya saya dukung restu sampai habis. Sampai habis artinya sampai total. Ibu butuhnya apa terserah ibu ngomong. Saya pengen ibu sekeluarga ngerti batik, dukung restu. Jadi yang belajar nggak cuma restu, ibu semua, kakaknya semua harus belajar. Belajar mereka ini. Dan sekarang bikin nama brand sendiri. Apa tuh Ben? Pembatik muda restu. Wih, Pembatik namanya juga muda. udah menjual. Jadi semuanya harus bangkit. Saya bilang ibu butuh A, butuh B lewat batik, mudah-mudahan bisa di atas. Itu cikal bakal keterlibatan anak-anak Cancer. ya. Selain restu masih ada Restu, lagi. ada Atala, dari si leukemia mereka berdua. Ada berapa orang semuanya? Waktu itu hanya baru bertiga. Baru bertiga. Sekarang Karena yang bisa konsisten diantar oleh orang tua. Terus kemarin ada Atala, ada Alena, kanker juga masih 5 atau 7 tahun.
terus ada Hanif sama kanker otak juga, dan dia pengen sukses seperti Restu, motoriknya kebangun, karena masih tremor, kalau dia nggak ngebatik tremor. Ya, dia lat batik udah mulai gerak tangannya udah mulai teratur. Terus ada belum banyak lagi deh, tapi kemarin baru datang dari Batam Dodi, cancer tulang. Maaf udah diamputasi. Kemarin saya buka izin untuk belajar, saya bilang oh ya belajar, nggak perlu bayar, pokoknya free semuanya. Jadi dari situlah makanya saya bilang rezeki saya, salah satu yang saya bisa bilang saya kaya adalah itu, saya bisa bagi kelas batik dengan cuma-cuma tanpa beban buat mereka yang datang. Ya jadi buat hitungan uang saya nggak kelihatan, investasi saya nggak terlihat. Kalau dilihat di bank nggak ada nilai nominal, tapi tapi saya bisa kasih kelas-kelas gratis buat mereka. Kadang-kadang Bu Yun ada aman, kain aman, gratis ya Bu, aman. Untuk melakukan katakanlah terapi untuk para penderita kanker itu, Mas Hadi pernah baca buku sebelumnya atau tahu sebelumnya? Belum. Atau Jadi, hanya otodidak? Otodidak. Saya lillahi ta'ala, Iya. bismillah. Iya, karena saya gini, saya melihat bahwa batik itu prosesnya membuat semua orang punya ekspektasi yang berbeda-beda. Dan saya yakini ekspektasi yang saya alami aja gini, saya berubah lewat batik. Jadi kalau jargon saya atau tagline saya kan menjumpai Tuhan lewat batik. Itu aja merubah. Makanya saya bisnis dulu, dulu interior, saya dulu konsultan kontraktor interior, terus saya bilang saya pengusaha 5 besar di Jakarta percetakan, beda sama yang saya dunia batik. Jadi saya merasa kalau saya punya perbedaan dari sisi batik, menggeluti dunia batik, setiap orang pasti punya perbedaan juga. Jadi makanya kenapa rumah batik kalau ngomong rumah wisata edukasi, rumah produksi batik, sebetulnya bukan itu semata. Bisa nggak mengajak atau merubah orang lain jadi lebih baik lagi dari dunia batik. Itu yang saya angkat. Jadi lebih nggak ngenalin ini batiknya bagus ya, oh ini batiknya unik ya, oh ini batiknya warnanya keren ya. Bukan itu saja, tapi dibalik proses-proses dan siapa yang membuat itu saya membangun ya boleh dibilang manusia-manusia yang memang baru, atau manusia-manusia yang tadinya merasa putus asa jadi bangkit lagi, yang tadinya nggak punya pilihan jadi udah aku milih aja gitu. Kayak saya akhirnya saya nggak merasa memilih, tapi saya dipilihkan sama Tuhan dunia batik, dan saya nggak merasa menyesal. Bukan ukurannya materi, tapi merasa bahwa saya bangga, kayak happy lah, bahagia lah saya di dunia ini. Karena jadi bisa perantara Tuhan ya? Ya, karena saya bisa ketemu sama siapa aja. Kadang-kadang kayak gini, saya juga cerita gini. Saya bisa nggak ya saya ke luar negeri tapi lewat batik? Tuhan izinkan. Nah, kemarin terakhir saya diundang ke Thailand lewat batik. Jadi apa yang saya loyalitaskan kepada batik, batik akan balas saya. Jadi batik akan memberikan saya bonus-bonus lain. Ya balik lagi, bonusnya apa ya? Kayak datang tamu begini berdua, bonus buat saya. Jadi bukan masalah balik lagi ke materi-materi itu mata. Banyak hal yang harus saya bangun di sini. Dan percaya saya, ini nanti tinggal tanggal mainnya. Kapan saya nggak tahu. Jadi salah satunya udah datang orang-orang hebat berdua begini, saya wow. Amin, amin. Jadi udah nggak ada rasa menyesalnya sekali. Tidak, saya bersyukur malah di dunia batik. Ada lagi?